Maka upah dosa itu maut. Maut. Bagaimana solusinya? Kalau dosa itu kalau diberes perlu darahnya. Itu hukum Allah ya, hukum Allah, darah. Melalui darah, dosa diampuni. Bukan melalui perbuatan, melalui memberi bantuan, enggak. Karena upah dosa itu maut. Kemudian nanti Imamat ya, 17 ayat 11 ya. Nyawa makhluk ada di dalam darah itu. Itu hukum Allah. Dosa diganti dengan darahnya. Maka karena dosa manusia mengalami kematian. Kematian juga 3 macam ya. Di sini enggak ada. 3 macam kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, kematian yang kedua. Banyak orang hanya berpikir kematian jasmani saja. Oh, orang meninggal dunia. Kematian jasmani. Semua manusia akan kembali ke tanah. Kembali. Itu. Kemudian bukan hanya itu kematiannya. Kematian itu, Efesus pasal 2 ayat 1. Petrus berkata kepada jemaat Efesus ya, kamu sudah mati. Kamu telah mati. Sekarang semua orang yang di luar Yesus Kristus sudah mati. Itu kematian rohani. Itu kita harus membuka mata kita ya, sehingga bisa melihat yang mana mati. Kemudian yang ketiga, bukan hanya mungkin kematian jasmani, tubuh, tapi kematian rohani saja, tapi nanti ada kematian yang kedua. Yeskiel pasal 22, hukuman atas Israel, itu hari ini ayatnya luar biasa, pasal 22 ayat 30, berbunyi begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi Tuhan mencari satu orang yang berdiri di hadapan, biar kota Yerusalem tidak dihancurkan karena dosa mereka. Satu orang yang berteriak-teriak tolong atau mungkin pengampunan dosa atas kota mereka, bangsa mereka, mungkin Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Sodom Gomora waktu dihancurkan, ya masih mungkin ya 50 sampai ke 10, mungkin ada kemungkinan, mungkin ada 10. Tetapi sekarang satu orang pun tidak ada. Kalau ada satu orang yang berdiri, Tuhan tidak boleh menghancurkan kota ini. Kalau dia mungkin membela kotanya, mendoakan, menaikkan doa siapa untuk kota itu, Tuhan mungkin ya mengubah hatinya, tapi tidak ada satu orang pun. Itu khotbah yang sangat terkenal dari Jonathan Edwards ya, dari Amerika Serikat. Melalui pasal khotbah ini, kebangkitan rohani terjadi di Amerika Serikat. Banyak orang mau jadi satu orang itu. Saya mau seperti itu, satu orang untuk berdiri, untuk membela atau menaikkan doa syafaat untuk bangsa, negara, dunia. Jadi kami juga tanggung jawab, kami juga di sini ya sebagai mungkin pembela untuk kota kita. Jadi Tuhan terus mencari orang yang mau membela kota ini. Jadi itu tapi ya kemarin mungkin datang ke rumah Prandi, rumahnya begitu jauh, bukan main saudara-saudara. Itu jauh sekali, pelosok-pelosok lewat bandara. Wah itu saya tadi pagi renungkan firman Tuhan, itu seorang yang berdiri di hadapan Tuhan.
Wah, itu luar biasa. Saya senang sekali di kota ini ada satu orang. Atau juga di sini ada yang 14 orang. Jadi, pembela kota. Jadi semangat bersama-sama. Hari ini kita belajar, yaitu hari ini akan belajar, akan selesai kitab Injil Markus, kemudian nanti sebagian Injil Matius. Hari ini, kemarin berbicara sedikit ya tentang dosa. Mengapa saya menekankan dosa ini? Karena semuanya mulai dari dosa. Alkitab ini mulai dari dosa, muncul karena dosa ini. Kejadian pasal 1 sampai 2 semua baik-baik. Baik-baik itu tov atau good ya. Good, selamat. Ya semua baik, sangat baik, amat baik. Tapi pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 hancur semuanya. Jadi itu ceritanya. Kemudian nanti pasal Wahyu pasal 21, 22, 2 pasal itu dipulihkan semuanya. Itu cerita Alkitab ya 3 bagian. Sebelum dihancurkan, kemudian sudah dihancurkan dosa, kemudian nanti dipulihkan. Langit baru, bumi baru ada, tapi dihancurkan, maka nanti Wahyu pasal 21, 22, langit baru, bumi baru. Begitu, kenapa Alkitab begitu tebal? Karena itu dosanya belum beres. Semua masalah di dunia ini terjadi dosa. Bukan karena kekurangan pendidikan, kekurangan kesehatan, negara tidak memperhatikan, itu mungkin nomor 2, 3. Tapi zaman ini di gereja, penyampaian tentang dosa itu jarang. Dosa ini sudah diganti dengan masalah, atau segala macam kata-kata yang halus. Di mana ada yang berteriak-teriak, jemaatnya tidak berbuat dosa. Itu sulit mencarinya. Maka kita harus paham apa itu dosa itu. Karena negara ini negara agamawi. Dosa dan mungkin kematian sering dipakai. Untuk siapapun, di Korea nggak boleh pakai dosa dan kematian. Tidak sopan, apalagi di acara televisi, di depan umum, tidak boleh berbicara tentang sapaan Kristen, sapaan agama apapun, nggak boleh. Tapi negara ini masalahnya sering dipakai, maka artinya sudah campur dengan bermacam-macam ajaran atau agama. Maka kita harus paham apa arti dosa itu. Apa bedanya dosa dari Alkitab sama dosa-dosa mungkin agama lain. Itu sangat penting. Dosa di sini bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu hatha atau bahasa Yunani hamartia. Sin itu tidak tepat sasaran. Seperti ada itu sasaran tapi tidak tepat anak panahnya mungkin tidak tepat sasarannya. Maksudnya apa? Hamartia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah untuk memuliakan namanya. Tetapi itu tidak tepat sasaran. Tidak memuliakan Tuhan. Memuliakan dirinya sendiri, kemudian yang sombong dan segala macam. Semua untuk dirinya sendiri. Itu tidak tepat sasaran. Saudara-saudara, sepanjang hari jangan hanya berpikir seperti agama lain, berbuat sesuatu yang jahat. Maka, dalam hatiku, aku orang baik. Orang baik tidak ada di dalam gereja. Sekarang orang baik banyak di dalam gereja, itu masalahnya. Orang baik tidak akan mencari pertolongan. Dia merasa kotor, pasti dia mandi. Tapi dia merasa enggak kotor, pasti enggak mandi. Jadi kita harus menekankan apa arti dosa itu. Sepanjang hari saudara-saudara tidak keluar dari kamar, tidur, enggak berbicara sama siapapun, enggak berbicara, enggak pernah pakai kata-kata yang kotor, itu dosa. Kenapa? Ciptaan, tujuan menciptakan manusia itu untuk meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, ibadah, itu dilakukan. Tetapi, ya manusia itu yang melanggar semua hukum, kemudian ada dosa dua macam ya dosa asal, original sin pengaruh dosa dari Adam. Sejak kecil anak berbuat dosa walaupun belum pernah diajar oleh siapapun karena ada pengaruhnya. Kemudian dosa pribadi itu actual sin ya, setiap hari dia lakukan. Mengapa dia berbuat dosa? Sebenarnya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena mampu berbuat dosa. Ada bibitnya.
Banyak agama hanya memperhatikan dosa pribadi saja. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh sombong, kamu harus rendah hati. Sekolah agama semua mengajar moral dan etika. Dengan cara itu tidak bisa diperbaiki. Karena di dalamnya rusak, ya bagaimana hanya obat oles saja. Pakai terus ya. Kelihatannya enggak, tapi di dalamnya terus muncul lagi. Karena dosa juga ada kuasanya. Maka bagaimana menghancurkan dosa asal dan dosa pribadi? Itu cerita Alkitab. Dosa itu melanggar hukum Taurat. Hukum Tauratnya nanti akan jelaskan lagi banyak. 603 macam hukum Taurat. Kemarin 5 kitab ya. Untuk kami mungkin orang bukan Yahudi tidak tahu 615 seperti apa. Tapi orang Yahudi pasti hitung semua. Coba ketik ya. Daftar hukum Taurat berapa jumlahnya. 613 dari Kejadian sampai Ulangan. Semua kasih nomornya. Nomor 1 apa? Di antara 613 jangan ada padamu Allah lain. Itu nomor 1. Jadi kita mampu menaati 613 semua hukum sempurna. Oh, tidak bisa. Tapi satu pun dilanggar mati. Karena hukum dosa itu seperti hutang. Hutang. Pak Ayu sudah tahu ya. Ada hutang 10.000 pun belum bayar, pasti mungkin cicilan rumah nggak bayar, 10.000 pun tagihan terus datang telepon sampai lunas semuanya. Dengan perbuatan sesuatu, berbuat baik, membagi sesuatu, sedekah apapun, saudara-saudara, hutang dosa ini tidak bisa beres semuanya. 100%. Harus lunas semuanya. Karena hutang itu seperti hutang, dosa itu seperti hutang. Maka Matius pasal 18 nanti akan belajar itu 10.000 talenta. Itu ya berhutang. Itu berdosa. 1 talenta pun emas itu 34 kilogram. 10.000 talenta artinya hutangnya terlalu besar. Maka nggak bisa mengembalikannya. Maka bangkrut. Itulah kondisi kehidupan manusia yang hidup di dalam dosa. Semua bangkrut. Gelap. Putus asa. Tapi cari solusi masing-masing. Di mana ada pintunya. Karena gelap ya, tidak ada pintu. Di mana? Maka coba ke sana, ke sini, sepanjang hidup. Maka upah dosa itu maut. Maut. Bagaimana solusinya? Kalau dosa itu kalau diberes perlu darahnya. Itu hukum Allah ya. Hukum Allah, darah. Melalui darah, dosa diampuni. Bukan melalui perbuatan, melalui memberi bantuan, enggak. Karena upah dosa itu maut. Kemudian nanti Imamat ya, 17 ayat 11 ya. Nyawa makhluk ada di dalam darah itu. Itu hukum Allah. Dosa diganti dengan darahnya. Maka karena dosa manusia mengalami kematian. Kematian juga 3 macam ya. Di sini enggak ada. 3 macam kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, kematian yang kedua. Banyak orang hanya berpikir kematian jasmani saja. Oh, orang meninggal dunia. Kematian jasmani. Semua manusia akan kembali ke tanah. Kembali. Itu. Kemudian bukan hanya itu kematiannya. Kematian itu, Efesus pasal 2 ayat 1. Petrus berkata kepada jemaat Efesus ya, kamu sudah mati. Kamu telah mati. Sekarang semua orang yang di luar Yesus Kristus sudah mati. Itu kematian rohani. Itu kita harus membuka mata kita ya, sehingga bisa melihat yang mana mati. Kemudian yang ketiga, bukan hanya mungkin kematian jasmani, tubuh, tapi kematian rohani saja, tapi nanti ada kematian yang kedua. Ini sepanjang hidup, ya berkeliling. Kedua. Wahyu pasal 20 ya. Hukuman yang kekal di neraka. Itu kematian yang kedua. Semua orang akan berdiri di hadapan takhta Allah, pengadilan Allah. Waktu itu berkat kita apa? Berkat kita pengampunan dosa. Jadi itu 3 macam kematian. Maka beda dengan agama lain kan? Agama lain kebanyakan berbicara tentang kematian jasmani saja. Kematian rohani juga
Di luar Yesus Kristus, walaupun sekarang bergerak ya seperti bunga yang masih hidup, tapi dipetik, udah sebenarnya mati kan? Seperti itu. Jadi melalui hukumannya diganti dengan darah. Maka perjanjian lama imamat selalu ada persembahan korban, menyembelih, ada darah. Jadi dengan darah itu, khususnya darah Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Kemudian setiap hari kita meminta pengampunan dosa juga. Jadi pemahaman tentang dosa ini sangat penting, sangat penting. Mau menginjili seseorang, mulai ceritanya dari mana? Jangan mulai dari agama, atau mungkin Yesus juga bisa, tapi jangan langsung Yesus Kristus. Tapi mulai dari kematian dulu. Karena semua orang nanti akan mengalaminya. Satu orang pun, ya tidak kata, ya terkecualian. Maka harus berbicara tentang dosa ini. Ada gereja di Korea, satu minggu, 1 tahun, 52 minggu, setiap hari khotbahnya tentang dosa. Saya juga bisa mungkin tentang berbicara dosa, mungkin 10 hari bisa berbicara dosa ya. Jadi mengapa berbicara banyak dosa itu? Biar betul-betul membutuhkan keselamatan itu. Kalau pemahaman terhadap dosa ini terlalu tangkat, anugerahnya mungkin enggak begitu dalam juga. Jadi kita harus sadar kehidupan kita betul-betul tidak ada harapan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, bangsa ini, sama sekali tidak ada harapan lain. Harapan satu-satunya Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara mau diucapkan seperti itu ya, harus sebelumnya ada kesimpulannya. Siapa yang bisa membebaskan dari dosa manusia? Jadi orang seperti itu sudah paham, tidak mungkin berteriak-teriak, aku suka partai ini, aku suka mungkin ini, pemerintahnya mungkin harus seperti ini. Enggak berteriak-teriak. Enggak usah berteriak. Solusi kita tidak ada di sana. Maka pemahaman atau kematian artinya harus jelas. Sehingga dengan pemahaman ini kita bercerita kepada orang lain, mulai dari dosa. Jadi walaupun mungkin ditolak, walaupun mulai dari dosa pasti ditolak. Tapi ceritanya lumayan panjang. Pemahaman dosa itu sangat penting. Kemudian Yesus itu lahir di Bethlehem, tapi tempat tinggalnya di daerah Galilea. Daerah Galilea, maka disebut orang Nazaret. Karena zaman dulu banyak nama yang bernama Yesus banyak. Maka biasanya Nazaret Yesus. Karena Yesus itu yaitu namanya ada kaitan dengan Mesias yang akan datang. Maka 400 tahun masa kegelapan ini orang Israel betul-betul menanti-nantikan kedatangan Mesias. Maka suka kasih nama kepada anaknya itu Yesus banyak. Tapi Yesus kita orang Nazaret. Jadi itu tempat pelayanan awalnya. Pertama kali pelayanannya di daerah Kapernaum. Ibu mertua Petrus, dan Petrus tinggal di Kapernaum. Kitab Nahum juga ada kan? Nahum itu penghiburan, kota penghiburan. Patung Petrus ya, pasti kalau masuk pintu pasti di sini mungkin ada patung. Dia punya kunci. Tapi rumahnya agak kerennya ini, modernnya. Itu tempat ibadah. Di atas rumah Petrus mereka bangun gereja ya. Gereja agak bagus ya. Kemudian kitab Markus itu intinya murid Yesus Kristus, itu inti. Injil Markus itu salah satu kata yang paling penting, murid Yesus. Jalan murid Yesus Kristus. Bagaimana mereka mengikuti sebagai murid Yesus Kristus. Untuk itu ada 3 macamnya. 3 macam. Markus pasal 1 memanggil murid-murid yang pertama. Itu pelayanan awal Yesus lakukan, memanggil muridnya. Itu cara Tuhan. Tuhan pakai manusia di bumi ya, di bumi. Tuhan pakai malaikat di surga. Kemudian memanggil. Kemudian itu biasa murid itu Madetes itu zaman dulu murid sendiri cari guru. Tapi di dalam Alkitab Yesus guru yang mencari muridnya. Itu ciri khas Alkitab. Yesus memanggil mereka.
Bukan, oh, aku mau, tidak ya. Kalau kepada orang-orang yang mau ikut Yesus, justru Yesus berkata, siap enggak? Kalau belum siap, enggak usah ikut. Jadi Yesus memanggil mereka, kemudian menetapkan ke-12 muridnya, pasal 3. Kemudian nanti pasal 6, mengutus ke-12 murid itu. Murid Yesus Kristus harus paham, siapa memanggil kita. Siapa yang menetapkan kamu muridku? Yesus. Kemudian siapa yang mengutus? Itu harus paham. Pak Peri tinggal di Indonesia, siapa yang mengutus? Oh, gerejaku. Atau mungkin teman-teman bantu. Kalau begitu, nanti dalam pelayanan enggak maju, kecewa, sulit, ya mungkin pikirannya segala macam pikiran muncul, pikiran manusiawi. Tapi harus ingat kembali, siapa yang memanggil saya? Siapa yang menetapkan saya tinggal di sini? Siapa yang mengutus saya? Nah, saudara-saudara sama, lapangan pelayanan saudara-saudara di gereja dimanapun, di sekolah, tempat kerja sama. Pak Penny kerja di sini. Ini gereja, Pak Penny. Di sini bukan hanya mencari uang di sini. Orang-orang biasa hanya cari uang saja, gajinya besar atau kecil. Tapi Pak Penny pasti beda ya. Ini tempat ibadahku, tempat pelayananku, tempat yang menyembah Tuhan. Karena ya gajinya juga penting, tapi bukan gajinya nomor satu, tapi ya panggilannya. Panggilannya. Tuhan memanggil saya ke sini, Tuhan menetapkan saya di sini, utusannya dari Tuhan. Kalau ini lupa, oh itu sulit, banyak tantangan datang, udah menyerah, mau pindah, banyak. Maka murid Yesus Kristus harus mengerti siapa yang memanggil. Kemudian di antara itu ada satu Boanerges ya, itu julukan Yakobus dan Yohanes, macam pemarah. Kemudian jumlahnya murid Yesus Kristus 12 ya. Mengapa 12? Nanti akan jelaskan lagi. Tapi 12 itu seperti 12 anak Yakub, perjanjian lama. Itu perjanjian baru 12 murid Yesus Kristus. Maka Yudas Iskariot ya, kisah para rasul pasal 1, Yudas Iskariot mengandungkan diri. Kemudian jumlah murid Yesus Kristus 11. Tapi harus satu lagi. Itu apa? Harus satu, tidak boleh 11. Maka pilih satu lagi melalui undian. Kemudian pasal 2 baru hari Pentakosta terjadi. Karena ya 12 murid Yesus Kristus itu semacam penggenapan 12 anak Yakub, yaitu Israel. Maka untuk membentuk Israel baru harus 12. Nanti di surga juga Yerusalem baru turun, kemudian di batu pintu juga tiangnya 14 ya, batu juga 12 pintunya, seperti itu. Maka nama rasul, nama anak Yakub tertulis di sana semuanya. Kemudian makna jalan Yesus Kristus. Jadi kalau mau ikut Yesus Kristus seperti apa? Jadi harus mengerti siapa Yesus, itu nomor 1. Maka banyak berbicara tentang Yesus adalah anak Allah. Kemudian meninggalkan semuanya dan segera mengikuti jalan Yesus. Harus meninggalkan jala, meninggalkan kapal, dunia ini. Masih pegang dua-duanya, sulit saudara-saudara. Di gereja, menyerahkan semua, keluar dari gereja, masih mengandalkan dunia, itu sulit sekali. Saya juga dulu hidup seperti itu. 50% untuk gereja, 50% untuk dunia. Karena dunia penting. Kalau aku nggak kerja, uangnya dari mana? Maka dibagi, biar seimbang. Tapi suatu hari sadar, iman itu seperti apa? Beriman itu artinya sepenuhnya. Ciri khas iman itu harus sepenuhnya. Seperti ya suami istri hubungannya. Saya suka ibuan, ya 99%, tapi 1% suka sama istri tetangga, nggak bisa kan? Nggak bisa, seperti itu. Jadi saya agak berubah 100% untuk Tuhan, untuk gereja. Maka ibu mertua saya bilang, suatu hari nanti, Ferry, jangan seperti orang fanatik ya, harus seimbang. Bu, jangan.
Sampai sekarang saya bergumul. Selalu buntu hati, selalu bingung. Karena 50% ini. Maka gila-gilaan sedikit ya. Kita harus menjadi orang gila. Karena Yesus Kristus ya. Terus berpikir hitung-hitung, berbuat sesuatu bukan dengan iman, apapun akan terjadi. Tapi dengan iman kita melangkah sesuatu, banyak akan mengalaminya. Karena yang memanggil Tuhan Yesus. Maka di sini segera meninggalkannya. Tapi jangan nggak usah desain kantor ya. Itu bukan maksudnya. Kemudian berlainnya seperti apa? Tepat seperti Yesus lakukan. Yesus. Maka di sini apa yang lakukan Yesus? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil, ya menyertai dia dan memberitakan Injil. Kalau begitu, pasti diberi kuasanya. Tuhan Yesus mengutus hambanya ya, selalu diberi kuasanya. Jangan lupa, saudara-saudara berkuasa besar. Zaman sekarang gereja hilang kuasa ini, kuasa Roh Kudus ini. Maka hidupnya seperti pengemis. Tidak ada kuasa. Hidupnya seperti biasa. Tidak ya. Nanti Matius 10 juga sama. Waktu diutus, Tuhan selalu beri kuasa. Dinamis kuasanya. Dinamis itu artinya dynamite. Nuklir. Itu arti dynamite, dinamis ya. Punya kekuatan besar. Gereja punya kekuatan besar. Jadi kita harus menggunakannya. Tapi sekarang ya seperti Simpson yang hilang lambunnya ya. Enggak ada kuasanya. Sedih ya. Jadi kita harus bangkitkan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Jadi bakal mengusir setan roh jahat. Jadi murid itu biasa belajar. Tapi kalau nanti diutus sama murid, tapi namanya diganti dengan rasul. Rasul ini juga artinya diutus. Ya dipelajari kemudian diutus. Tapi zaman sekarang tidak ada jabatan di gereja rasul, tidak ada ya. Rasul, nabi zaman sekarang tidak ada. Itu rasul dan nabi itu jabatan gereja di gereja itu jabatan sementara. Tapi beberapa gereja masih ada rasul ya. Kemudian pengajaran gereja berdasar pada Injil Yesus dan pengajaran para rasul. Pengajaran rasul penting juga. Karena rasul-rasul sudah menjumpai Yesus tatap muka. Mereka ngobrol sama Yesus. Tapi kami zaman sekarang di sini belum pernah melihat Yesus. Iman kita dari mana? Melalui kesaksian rasul-rasul ini juga. Memang ada Injil, tapi pengajaran dari rasul-rasul, ya itulah menimbulkan iman kita. Karena kami beda dengan rasul. Rasul secara langsung berbicara sama Yesus, dipelajari oleh Yesus, tapi kami ini belum pernah. Maka iman kita dasarnya Injil Yesus Kristus dan pengajaran Rasul Paulus. Pengakuan iman rasuli. Ya rasul. Itu maka sangat penting. Khususnya surat-surat Rasul Paulus dan surat umum ya. Kemudian dosa yang tidak mendapat ampun. Itu salah satu kejadiannya. Jadi ada dosa yang tidak diampuni selama-lamanya. Itu kenapa seperti itu? Yesus mengusir setan, Baalzebul, tapi orang Farisi datang, oh Yesus itu Baalzebul atau setan. Setan keluar, tapi Yesus dianggap setan. Bagaimana setan melawan setan? Maka Yesus berkata, kalau menghujat Roh Kudus, dosanya tidak ampuni selama-lamanya. Itu maksudnya apa? Memang Yesus datang di bumi ini sebagai seorang manusia, sebagai Mesias, sulit percaya. Maka bisa ditolak. Tetapi karya Roh Kudus yang mengusir setan itu, menolangnya, bagaimana dia menerima Yesus? Tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak bisa menerima Roh Kudus. Maka dia sebelumnya menolak Roh Kudus, tidak ada kesempatan lagi. Dan juga ini artinya sengaja berbuat dosa, sengaja menolak. Itu dosa apapun, sengaja dia berbuat, ya bagaimana Tuhan mengampuni? Tidak bertobat. Maka maksudnya di sini bisa salah paham tentang Yesus Kristus yang datang di bumi ini sebagai manusia. Itu sebenarnya sulit menerima. Boleh.
Tetapi menolak karya Roh Kudus yang mengusir setan itu tidak diterima. Bagaimana? Ada kesempatannya. Kemudian pelayanan tengah ya, tengah pasal 4-6 ada pelayanan di tengah. Banyak kasus-kasus perumpamaan juga ada. Tapi satu tema saja di sini, Yohanes Pembaptis dibunuh. Injil sinoptik itu berbicara tentang Yohanes Baptis dibunuh itu Matius 15, Lukas 9 juga. Jadi mengapa ya pelayanan Yesus Kristus saja mungkin ditulis udah cukup. Tapi tiba-tiba di tengah ada pembunuhan, Yohanes Pembaptis dibunuh, sangat kejam. Dipotong lehernya. Mengapa itu? Maksudnya apa? Itu semacam nubuatan terhadap Yesus akan dibunuh. Dan murid-muridnya akan dibunuh. Itu semacam nubuatan. Sangat kejam. Dan juga sebenarnya nabi yang terakhir itu Yohanes Pembaptis. Bangsa Israel selalu membunuh nabi yang benar. Yang diutus oleh Tuhan. Dari Abel sampai Zakaria. Akhirnya, nabi yang terakhir, Yohanes Pembaptis itu pun dibunuh. Itulah, akan terjadi juga, Yesus dan murid-muridnya akan mengalami. Itu semacam nubuatannya. Kalau berbicara sesuatu yang benar, pasti ada yang melawan. Itu Yohanes Pembaptis dikuburkan di sini, itu namanya Makerus di Yordan, dibunuh di sini. Kemudian pakai berbagai perumpamaan. Dalam Injil ada perumpamaan. Mengapa Yesus pakai perumpamaan? Langsung bisa mengajar sesuatu ya. Karena perumpamaan tentang kerajaan sorga, domba yang hilang. Karena cara bernubuat dari nabi-nabi di perjanjian lama. Perjanjian lama juga yang banyak itu mereka bernubuat sesuatu dengan gerak-gerik mereka. Kemarin berbaring kiri, berapa kiri 40 hari, atau kanan 300 berapa hari. Kemudian kadang-kadang Yesaya telanjang. Mengapa? Karena menyampaikan firman Tuhan dengan suara, mereka nggak mau mendengar lagi. Maka melalui gerakannya, melalui perumpamaannya, biar betul-betul diterima. Itu cara penyampaian kebenaran dari Yesaya, Yesaya, Yeremia. Dengan demikian, Yesus pun menggunakan perumpamaan seperti nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini ada juga Mazmur 78 ayat 2, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Amsal juga bisa, perumpamaan juga bisa. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Kemudian pakai perumpamaan itu artinya sebagian kurang mengerti. Kemudian pasti kalau perumpamaan pasti nanti ada penjelasannya biasanya. Mengajar sesuatu dengan perumpamaan, kemudian mengajar maksudnya apa. Khususnya kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan untuk semua orang. Maka murid-murid pulang, kemudian nanti malam, Yesus, Tuhan, itu tadi perumpamaan maksudnya apa? Ya, perumpamaan penabur. Maka menjelaskan. Mengapa demikian? Karena Injil keselamatan anugerah Tuhan ini rahasia. Tidak bisa semua orang memahaminya. Injil ini sangat berharga. Tidak usah melempar kepada siapapun ya, kepada babi enggak usah. Karena sangat berharga. Kemudian mudah dimengerti dengan bahasa yang sederhana dan contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kelihatan di sekitar mereka di daerah Galilea, ada petani, biji sesawi, segala macam yang ada di sekitar itu ambil contoh. Maka mudah dimengerti juga. Itu banyak arti ya. Kemudian penginjilan di Dekapolis. Deka itu 10. Dekapolis 10 kota. Polis di sini polis ya, polisi. Polisi itu arti kota bahasa Yunani. 10 kota.
Tapi itu 10 kota di luar Israel. Itu disebut Dekapolis. Di daerah sini, di seberang sungai Yordan ya. Daerah di sini, itu Dekapolis daerah sini. Yesus memberitakan Injil di daerah Dekapolis. Itu tertulis di dalam kitab Markus. Karena kitab Markus itu tujuannya ya ditulis untuk orang bukan Israel ya. Maka di luar Israel pun Yesus memberitakan Injil. Itu maksudnya. Tetapi kalau membaca Matius pasal 10 ya. Waktu Yesus mengutus 12 murid, enggak boleh pergi ke Samaria. Samaria pun dilarang. Karena maksudnya beda. Mengapa dilarang? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Dilarang. Kenapa? Karena ini pelayanan awal, kemudian yang membaca ini sekarang kitab Matius itu orang Yahudi. Yesus datang sebagai Raja Yahudi. Maka dilarang. Dan juga ini pelayanan awal Yesus, maka tidak usah sampai ke jauh-jauh, tempat dekat. Jadi sedikit beda. Kemudian nanti mengadakan mujizat ya. Dengan 7 roti, beberapa ikan, kasih makanan banyak. Itu sedikit beda dengan 5 roti 2 ikan, sedikit beda. 5 roti 2 ikan itu mujizatnya di dalam Israel. Tapi 7 roti dalam bahasa Indonesia ya, beberapa ikan itu. Tapi bahasa Korea itu 2 ikan. Itu dilakukan tempatnya beda. Di luar, di daerah Dekapolis. Untungnya apa? Karena tujuannya beda. Kemudian di sini pengakuan Imam Petrus di Kaisarea Filipus. Jadi siapa aku ini? Jadi bukan Yohanes Pembaptis atau bukan Yeremia dan nabi-nabi, bukan. Tapi engkaulah Mesias. Itu pengakuan ini terjadi pasal 8, kemudian pasal 9 suasananya berubah. Jadi pasal 8 itu semacam puncak ya pengakuan ini. Jadi sebelum pengakuan Petrus dan sesudah pengakuan Petrus itu beda suasananya. 3 sinoptik selalu seperti itu. Nanti Matius pasal 16 ya. Kemudian nanti Lukas pasal 9. Jadi itulah mulai berubah. Kemudian rata-rata sesudah pengakuan ini Yesus bernubuat dia akan disalib. Kemudian menuju ke Yerusalem. Karena mereka sudah lumayan paham siapa Yesus Kristus. Pengakuannya dari Petrus ya, engkau adalah Mesias. Matius juga pasal tadi 16 ya. Itu Mesias. Mesias artinya apa? Anak Allah yang hidup. Itu mungkin artinya dua hampir sama ya. Engkaulah Mesias. Mesias artinya anak Allah yang hidup. Anak Allah itu artinya apa? Mesias. Sama. Tapi sebenarnya belum mengerti sepenuhnya. Kebanyakan murid-murid Yesus Kristus masih belum paham. Pengakuan ini pun karena ya Allah Bapa ya menolong dia, maka bisa mengakuinya. Tapi murid-murid masih berlebut ya, siapa yang lebih tinggi nanti. Karena masih mereka berpikir melalui kedatangan Yesus ya sebagai Mesias, Israel akan dibebaskan. Sangat manusiawi ya. Kemudian sesudah pengakuan ini baru Yesus bernubuat ya tentang salibnya 3 kali. 3 kali. Matius juga 3 kali. 3 kali bernubuat tentang salib Yesus Kristus. 3 kali Petrus yang menyangkal Yesus. Kemudian nanti sesudah bangkit Yesus di Kaisarea, Yohanes pasal 21 yang terakhir, 3 kali bertanya kepada Petrus. Jadi 3 kali terus ya. 3 hari. Kemudian ciri khas di dalam kitab Markus itu selalu bilang, diam, tidak boleh bercerita, kamu sembuh. Itu selalu itu meminta Yesus ya kepada orang sembuh, diam, enggak boleh diberitakan. Untuk Injil, membawa Injil untuk diberitakan, tetapi dilarang.
Maka ini disebut Messianic secret. Banyak ayatnya dilarang memberitakan. Kenapa dilarang? Karena tujuan kedatangan Yesus Kristus itu ada kemungkinan kesalahpaham. Khususnya, dia datang untuk orang sakit sembuh. Maka banyak orang itu salah paham tentang Mesias. Untuk itu Tuhan Yesus pelayanan awalnya sebelum kira-kira pengakuannya, sebelum pengakuan Petrus, sebelumnya selalu dilarang, tidak boleh diberitakan. Karena ada salah paham tentang Yesus ya. Ini daerah Kaisarea Filipi. Kaisarea itu sama dengan Kaisar. Kaisar itu raja ya, Raja Kaisar. Kalau Rusia, Tsar, Kaisar. Di Roma, Raja. Filipi itu nama raja. Jadi ini dalam penjajahan maka suka kasih nama tempat dari raja-raja Roma. Danau Galilea itu dikasih nama Danau Tiberias. Nama kerajaan Roma. Maka mereka senang kan? Suka. Zaman itu biasanya menjajahi satu tempat, kota, kemudian dikasih nama dia atau nama papanya. Kitab Filipi. Itu perintisan gereja di Filipi kan. Jadi Filipi itu siapa? Itu ayahnya Alexander Agung. Menjajahi kota itu, kemudian ya kasih nama papanya. Filipi. Seperti itu suka. Jadi di sini Petrus mengakui bahwa engkaulah Mesias. Itu sangat berarti tempatnya. Setiap kitab sinoptis menulis tempatnya Kaisarea Filipi. Kenapa? Karena di sini penuh dengan berhala-berhala. Tempat menyembah berhala. Di depan dia mengakui bahwa bukan ini Tuhan. Bukan raja-raja Roma itu Tuhan. Juru selamat. Engkaulah Mesias. Itu pengakuannya. Kita juga berdiri di dunia ini ya, penuh dengan berhala. Tapi kita mengakui bahwa Yesuslah engkau Mesias. Itu ya di depan biasa itu banyak dewa Pan itu artinya banyak ya, banyak. Dewa banyak. Seperti Hindu ya, menyembah segala macam dewa-dewi itu. Pan. Itu kemudian Yesus adalah Kristus itu bukan hanya salah satu tulisannya. Di luar Alkitab juga menyebut Yesus Kristus juga. Itu salah satu buku sejarah di Yahudi kuno ya. Yahudi kuno itu Flavius ya, Josephus, dia menulis sejarah. Dan di sini ada juga He was Christ. He was a Mesias. Itu buku sejarah umum. Belum diterjemahkan bahasa Indonesia sayangnya. Tiga macam buku. Lumayan bagus, tapi sampai sekarang belum ada yang menerjemahkannya. Ada yang mau. Bagus itu. Banyak itu pemahaman latar belakang zaman Yesus. Apalagi di sini ya juga. He was Christ. Di luar Alkitab. Maka ya bagaimana mungkin orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat atau mungkin Mesias, ini tulisan ini gimana itu? Bohong atau apa ya? Itu bukan kitab kan? Buku sejarah pun membuktikan Yesus adalah Kristus. Itu tertulisnya dari kitab mereka 500 tahun sebelumnya sudah tertulis. Harus baca ini dulu. Maka Yesus itu siapa? Saya bagi mungkin gelar Yesus dan jabatan Yesus, tapi mungkin ya nggak usah dipisahin. Tapi di dalam Alkitab kalau menyebut Yesus sebagai Mesias atau sebagai juru selamat, kata-kata tipis beda. Tipis beda. Kalau dikatakan Mesias, itu orang Yahudi banyak. Mesias. Maka dalam penginjilan Rasul Paulus juga ya, Kisah Para Rasul bagian depan, kalau khotbah di rumah ibadat biasanya Paulus itu Yesus adalah Mesias, itu penginjilannya.
Tapi kalau nanti di Yunani, di Athena, itu ya juru selamat atau Tuhan. Sedikit beda kalau membaca kisah para rasul itu secara teliti. Karena sesuai dengan ya kebutuhan jemaat atau memperhatikan orang yang mendengar ya. Jadi itu gelar-gelar seperti ini itu untuk Israel lebih tepat ya. Oh Yesus engkaulah Raja Yahudi. Itu sama dengan Mesias juga. Tapi kalau juru selamat, hari ini telah lahir juru selamat, Kristus. Itu biasanya kitab Lukas itu juga bukan orang Yahudi ya. Maka biasanya Savior, Soter. Itu lebih cocok untuk ya kami seperti orang Korea, orang Indonesia. Kalau Mesias agak jauh, karena belum mengerti perjanjian lama kan. Maka sesuai dengan kebutuhan mereka, di dalam kalimat atau ayat, pasti kutip nama juga. Kemudian jabatannya pasti 3 jabatan Yesus ya, sebagai Raja, Imam, Nabi. Jadi harus mengerti arti nama atau gelar jabatan Yesus Kristus juga. Karena sesuai dengan jabatan ini, Yesus melayani. Kemudian bagian yang terakhir, pelayanan Yesus di Yerusalem. Ada pengakuan, kemudian pasal 9-nya. 8 pasal 8 ada pengakuan dari Petrus, kemudian pasal 9 sampai pasal 16 itu sudah menuju ke Yerusalem. Karena Nabi, sebagai Nabi Yesus ya, harus dibunuh di Yerusalem, bukan di Galilea tempat lain. Tapi masih ini sebagian banyak, setengah bagian itu tentang penderitaan Yesus Kristus. Banyak penderitaan. Karena inti Markus itu Yesus datang di bumi sebagai hamba Tuhan yang menderita. Maka bagian penderitaan Yesus itu ayatnya banyak ya, banyak. Tetapi masih bagian yang terakhir pun murid Yesus Kristus masih belum percaya, salah paham tentang Yesus Kristus. Maka mereka bertengkar ya. Mereka bertengkar siapa yang terbesar. Karena masih mengerti Yesus yang datang ya sebagai Mesias politik. Sangat dunia nih. Membuat mereka bangsa mereka dimerdekakan, kaya raya. Semua orang juga sekarang suka pemimpin-pemimpin yang politik ya, yang membuat bangsanya kuat, ya dijadikan berhala. Tetapi di sini orang buta, cerita orang buta ini semacam ya perbandingannya. Murid Yesus Kristus selama 3 tahun mereka ikut-ikut sebagai murid Yesus Kristus, dipanggil, ditetapkan, mau diutus, tapi mereka belum paham itu siapa. Tetapi orang buta Bartimeus itu orang buta tidak bisa melihat apa-apa. Dia memanggil Yesus sebagai anak Daud. Itu Mesias juga. Anak Daud, kasihannya aku. Itu panggilannya beda. Jadi itu ya kalau zaman sekarang orang-orang yang ada di dalam gereja justru nggak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau lumayan banyak juga, lumayan banyak ada di gereja nggak percaya. Kita tidak mencari mungkin iman kita yang sempurna, tidak. Tetapi ya iman itu kecil pun nggak ada. Itu banyak. Tapi justru orang buta ini berteriak kepada Tuhan. Anak Daud, kasihannya aku. Maka disembuhkan. Tapi murid Yesus Kristus punya mata yang sehat, tetapi tidak mengerti. Secara rohani, orang buta. Kemudian Yesus menyucikan bayi suci, karena itu seperti tabut perjanjian lama masuk, tabut perjanjian masuk, ya sebelumnya bersihkan semua. Kemudian hari raya Paskah, pengadilan Yesus Kristus. Yesus dibunuh karena melanggar hari Sabat.
menghujat nama Allah. Itu tuduhannya, hukuman terhadap Yesus. Kemudian ya hampir sama di sini menderita, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga. Tapi murid Yesus Kristus masih ragu-ragu, melarikan diri semua. Pasal yang terakhir pun masih ragu-ragu. Yesus bangkit udah masih ragu-ragu. Kemudian cerita selesai. Maksudnya apa? Sedih ya? Sedih, enggak ada hasilnya. Memuridkan mereka, memanggil mereka, menetapkan mereka, kemudian yang mau mengutus mereka, tapi disalib, mereka lari, kemudian waktu bangkit pun masih ragu-ragu banyak. Itu ceritanya selesai. Itu tadi sudah jelaskan perbandingan antara murid Yesus dan dengan Matius. Murid Yesus belum mengerti siapa Yesus, orang buta mengerti. Itu sama juga ya. Yesus lahir di Bethlehem, tapi orang Yahudi yang mau membunuh Yesus Kristus, tapi orang Majus yang tepat jauh mereka datang untuk menyembah Yesus. Itu juga mungkin ya perbandingan. Ya, di dalam gereja gelap. Di dalam gereja gelap. Kemudian yang pasal yang terakhir itu ada kemarinnya tanda kurung ya. Tanda kurung banyak salinan naskah, tidak ada bagian ayat 9 sampai 20. Kemudian yang bagian yang terakhir ada tanda-tanda orang percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa? Mengusir setan-setan. Itu sebenarnya agak salah juga, kurang penerjemahannya kurang tepat juga. Karena setan itu satu. Terjemahan bahasa Indonesia itu setan itu bos, roh jahat itu setan satu. Kemudian dibawa anak buahnya roh jahat. Tapi ini biasanya setan-setan. Demi namaku mengusir setan. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Itu bahasa yang baru. Itu apa? Bahasa asing. Jangan menganggap bahasa yang aneh-aneh ya. Enggak. Jadi dua macam bahasa roh. Yang pertama Markus pasal 16, kemudian nanti hari Pentakosta. Orang bermacam-macam negara, mereka berkumpul, berdoa, Roh Kudus turun, kemudian mereka berbahasa roh, artinya bahasa asing. Bahasa asing, tongue, bahasa Inggris ya. Jangan salah paham kata-kata yang tidak paham. Tetapi nanti 1 Korintus ya, di gereja Korintus itu pasal 1 Korintus pasal 14 atau 12 ada bahasa roh. Itu bahasa rohani. Memang. Tetapi bahasa rohani itu hanya satu gereja. Di gereja Korintus saja. Tidak ada bahasa roh yang kata-kata yang aneh diucapkan di dalam gereja. Yesus berbahasa roh enggak? Maka jangan menganggap kalau berbahasa roh, orang ini sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Enggak. Salah. Karena Yesus belum berbahasa roh. Kemudian bahasa roh di sini, bahasa baru itu bahasa asing. Berbagai artinya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Itu maksudnya ya. Kemudian sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Minum racun, kemudian memegang ular, tidak terracun, sembuh. Maka beberapa pendeta di Amerika ya, mereka bawa ular, kemudian kasih. Pernah lihat enggak? Pernah ya? Digigit mati. Nampak itu. Karena kemarinnya ada teks, tapi di belakang ada ceritanya. Maksud yang diasumsi oleh semua orang. Semua orang zaman itu mendengar kata ini sudah paham. Tidak seperti kami, secara harfiah, walaupun digigit ular, enggak mati. Enggak. Itu tafsiran secara harfiah itu sangat berbahaya, rusak.
gereja. Apa? Minum racun dan ular itu hukuman mati. Di dalam biasanya kitab Yeremia, kitab Ulangan, itu semacam kiasan mengalami kematian. Tetapi orang percaya tanda-tandanya tidak akan mengalami kematian. Itu maksudnya. Jadi jangan menafsirkan ayat secara harfiah. Kemudian sembuh juga mungkin artinya banyak ya. Sembuh. Orang mati hidup, sembuh, hidup. Kaget, tetapi sebenarnya kita semua sudah orang mati dulu. Sudah sembuh kan? Mujizat sudah terjadi. Jangan terus mencari, orang mati bagaimana disembuhkan. Itu masih belum paham semua ya. Kemudian Yesus bangkit. Kemudian perintah Yesus yang terakhir ya melaksanakan amanat agung. Tapi pasal yang terakhir pun karena tidak percaya. Banyak orang tidak percaya. Alkitab itu sangat jujur juga. Sangat jujur. Seharusnya ini kalau aku menulis mungkin ini hapus dulu. Tujuannya untuk menulis untuk percaya. Tetapi kesimpulannya kenapa mereka tidak percaya semuanya? Jadi itu sebelum Roh Kudus turun ya, mereka masih ragu-ragu banyak. Maka ya Roh Kudus, ya itulah mengubah segala sesuatu. Itu tuh kuburan Yesus. Kemudian di kesimpulan kitab Markus ini, Yesus menderita ya, Yesus menderita. Jalan Yesus seperti apa? Dia memikul salib dan melayani. Kemarin 10 ayat 45 ya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kemudian ya, Injil dan kerajaan Allah diberitakan. Jadi kesimpulannya mungkin yang terakhir itu hidup sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang murid hamba Tuhan. Menderita seperti lembu, kerja cepat-cepat, pikul salib itu sebuah sisi kehidupan orang percaya. Hamba di sini biasanya kami di sini mungkin doulos ya, doulos. Pernah dengar doulos? Doulos itu hamba apa zaman ini? Zaman Roma, kerajaan Roma, hamba itu biasanya mungkin ibuan mungkin capek masak, banyak tamu, ayo kami belanja yuk ke pasar Cinde, kemudian beli hamba yang kuat. Oh ini gimana? Katanya kuat. Harga berapa? Nego dulu. Oh diskon dulu, terlalu mahal. Ya, orangnya dari mana? Oh, kemudian diskon, tawarin harga, kemudian baru beli. Kemudian maka beli artinya nanti bisa buang, boleh, bunuh juga bisa. Karena di barang dia, buang juga bisa, bunuh juga bisa. Sedih ya, maaf. Kemudian ya suruh kerja, masak dari pagi sampai malam. Kemudian aku keluar istirahat dulu atau keluar sebentar kerjain semua ini ya, titip kerja. Kemudian dia pergi, kemudian nanti akan datang, gimana kerja kamu? Udah beres belum? Pak, aku capek. Tadi hujan deras. Enggak bisa. Oh banyak alasan, aku juga anak sakit. Bisa dikatakan seperti itu enggak? Enggak bisa, kalau begitu langsung dibunuh. Tapi zaman sekarang banyak hamba Tuhan itu mau bahkan bersama-sama dengan majikannya. Mau dihormati. Itu bukan hamba lagi. Hamba itu biasa majikannya makan selalu di sebelah. Ada kebutuhan apa? Ada piringnya gimana? Nasinya kurang cukup atau tidak? Nasinya udah habis, langsung kasih. Udah berdiri. Itu hamba kan? Doulos. Itu arti doulos. Sebagai pengurus, jangan menganggap kita majikan. Jangan hidup seperti majikan di gereja. Duduk, terus dilayani. Menganggap semua punya dia sendiri. Kalau hamba pun sudah lama tinggal di rumah majikan yang besar-besar,
dia salah paham juga. Dia memanfaatkan fasilitas majikan juga. Ini banyak terjadi. Lupa statusnya sebagai hamba. Jadi kita betul-betul hidup ya sebagai hamba Tuhan. Pikul salib, melayani. Fisik kita lemah, capek, tapi kita berjuang. Karena jangan lupa, tulos, hamba, pengurus, mengurus semuanya untuk memuaskan hati majikan kita. Nah, jadi itu seorang murid. Ada pertanyaan dari Injil Markus? Ayo. Tanda-tanda orang percaya ya. Belum paham. Ya, maka dibagi dua aja. Dibagi dua ke Markus pasal 16, kemudian tadi hari Pentakosta berbahasa roh itu bahasa asing. Tapi gereja Korintus, kasus khusus di gereja Korintus yang belum pernah terjadi di gereja yang lain. Kemudian dalam sepanjang sejarah gereja pun baru muncul abad ke-19 di Kanada, Azusa Street, bukan Kanada ya, di Amerika, Kanada, Toronto Blessing, kira-kira 100 tahun baru muncul budaya ini. Sepanjang sejarah pun enggak ada. Tapi ya mungkin karya Tuhan mungkin ya bermacam-macam. Maka pisah dua aja biar lebih aman. Jadi satu, khususnya gereja Korintus pasal 1 Korintus pasal 12 ya atau 14 karunia-karunia ya. Itu boleh ditafsirkan bahasa rohani. Nah, itu bisa terjadi. Tetapi Rasul Paulus pun sebenarnya enggak bisa mendorong juga ya. Dia juga menekankan daripada kata-kata yang aneh, tapi kata yang tepat. 5 kata itu lebih diusulkan kepada jemaat karena karunia-karunia ini banyak masalah terjadi ke gereja Korintus juga. Ya? Apa? Memegang ular? Di sini memegang ular enggak ada ya? Merah. Memegang ular? Mereka memegang ular, tapi tidak sakit. Sekalipun mereka tidak minum racun maut. Memegang ular, enggak digigit, enggak mati. Itu maksudnya. Tapi tafsirannya bukan ya secara harfiah memegang ular, coba digigit atau tidak. Enggak, karena menurut kitab Yeremia dan Ulangan juga ada ayatnya. Itu artinya apa? Minum ular atau minum racun atau ular itu hukuman mati dari kerajaan Babel. Itu semacam kiasan. Jadi bahasa kiasan, ya. Hah? Ya, Injil Matius ya. Kami sekarang mungkin belajar Markus mungkin secara garis besar ya, garis besar pelayanan awal, tengah, akhir. Pelayanan awal ya memanggil murid-muridnya, kemudian pelayanan akhir itu sebagian besar itu penderitaan Yesus. Maksudnya apa? Walaupun murid-muridnya tidak mengerti, tapi Yesus mau mengajar jalan murid Yesus seperti apa. Harus memikul salibnya. Itu. Tapi Injil Matius itu kita lebih detail ya belajar bersama-sama karena mengapa Injil Matius itu ya paling depan di antara 4 Injil ya. Walaupun kita Markus lebih dulu tertulis ya. Karena ada maksudnya. Karena itu paling lengkap untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus. Matius dan Markus itu selalu ada kaitan dengan bintang-bintang zaman dulu. Itu mirip dengan Maret.
Maci. Maci juga bahasa Latin, Martius juga. Dulu tahun baru itu zaman dulu bulan Maret ya. Bulan Maret. Jadi bulan yang paling berharga. Maka ya beri nama kepada kemudian Mars. Ada bintang salah satu nama Mars ya. Mars juga ada. Jadi itu semua itu ada kekuatan atau mungkin ya artinya sangat positif ya. Matius ini artinya karunia Allah. Pungut cukai. Pungut cukai itu belajar ya selama 400 tahun dalam penjajahan Roma, pungut cukai muncul. Mengumpulkan pajak dari bangsa mereka kemudian serahkan ke pemerintahan. Maka dianggap orang najis, orang yang jual bangsa. Maka tidak disukai oleh orang sebangsa. Jadi bagaimana seorang pungut cukai dia menjumpai Yesus, kemudian menerima Yesus sebagai Mesias, kemudian sampai dia menulis kitab Injil ini. Habis